Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk semester 2 kita kali ini kita akan membahas tentang suku banyak atau polinomial. Ibu langsung saja di sini bentuk umum dari suku banyak atau polinomial yaitu berbentuk fungsi ya. Polinom artinya banyak pangkat, banyak derajat, yaitu derajat dari variabelnya. Jadi fx sama dengan an x pangkat n plus an-1 x pangkat n-1 plus di sini sampai a2x pangkat 2 plus a1x. Sebenarnya di sini pangkat 1 ya, tapi karena pangkat 1 cukup kita tidak tulis, cukup kita tulis x saja, plus di sini a pangkat 0. Jadi an-1, a2, a1 itu disebut dengan koefisien. Oke, contoh. An ini adalah koefisien dari variabel x pangkat n. Kemudian an-1 ini adalah koefisien dari x pangkat n-1 atau koefisien dari variabel x pangkat n-1. Jadi banyak variabel dan masing-masing variabelnya memiliki pangkat yang berbeda ya. Ini bentuk dari polinomial. Kemudian A0 itu disebut dengan suku tetap atau konstanta. Suku tetap yang tidak memiliki variabel. Itu adalah A0. Nah, N ini disebut dengan derajat. Jadi untuk polinomial biasa disebut dengan memiliki derajat tertinggi. Jadi derajat tertinggi dari polinomial adalah N itu sendiri atau variabel yang ada tepat sebelah kiri atau paling yang pertama ditulis ya, itu dinamakan dengan suku pertamanya. Jadi untuk menentukan di mana letak derajatnya, kita lihat di suku pertamanya. Ya, suku pertamanya itu memiliki derajat tertinggi di variabelnya. Nah, ini bentuk umum dari suku banyak. Nah, kemudian di sini Ibu akan buat contohnya. Nah, fx sama dengan 3x pangkat 5 plus 6x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 3x plus 1. Nah, contoh kedua di sini fx sama dengan x pangkat 4 min x pangkat 2 plus 3x min 1. Nah, contoh ketiga fx sama dengan x pangkat min 3 ditambah x pangkat min 2 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x. Dari ketiga contoh ini, yang pertama, contoh pertama ini adalah suku banyak. Nah, kalau kita melihat dari bentuk umumnya ini, pangkatnya ini cenderung semakin menurun, semakin kanan semakin menurun. Nah, kalau contoh yang pertama ini sangat jelas sekali ya, memiliki bentuk umum seperti konsep yang di atas, yaitu dari pangkat 5 turun menjadi pangkat 4, menjadi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 dan konstanta di sini. Jadi di sini disebut dengan suku banyak. Nah, suku banyak dengan derajat 5 karena variabel x pangkat tertingginya adalah 5. Jadi derajatnya adalah 5 ya. Nah, kemudian contoh kedua ini disebut juga dengan suku banyak. Jadi kalian jangan terkecoh karena di sini tidak berurutan pangkatnya. Tapi ingat ini disebut dengan suku banyak. Suku banyak yang berderajat 4 karena variabelnya ini pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 4. Nah, sebenarnya di sini x pangkat 4, setelah x pangkat ini ada x pangkat 3. Nah, bisa kita tulis dengan plus 0x pangkat 3. Baru di sini min x pangkat 2 plus 3x min 1. Tapi jelas ini adalah suku banyak. Nah, untuk yang contoh yang ketiga, ini bukan suku banyak karena pangkatnya di sini ada negatif. Ingat, pangkat di sini syarat n-nya adalah bilangan asli ya. Jadi ini bukan suku banyak. Yang jelas suku banyak adalah contoh yang pertama dan kedua. Nah, kita langsung ke contoh soalnya di sini. Oke, maksud Ibu kita ke nilai suku banyaknya dulu ya. Nilai suku banyak di sini
kita bisa menggunakan teknik substitusi. Jadi, jika fx adalah suku banyak, maka nilai fx saat x sama dan k ditulis f buka kurung k. Nah, artinya kita mengganti x ini dengan yang x sama dan k ini. Jadi x yang diketahui ini, kita ganti x pada fx dengan x yang diketahui. Oke, contohnya di sini. Nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x plus 1 saat x sama dengan 1 adalah, ya. Jadi kita menggunakan metode substitusi. X sama dengan 1 ini kita substitusi ke fx. Jadi kita substitusi sekarang. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x plus 1. Sekarang kita ganti x-nya dengan 1, yaitu f buka kurung 1 sama dengan x pangkat 3, kita ganti dan 1 pangkat 3 plus 2x, katakan 2 kali 1 plus 1. Jadi f buka kurung 1 itu sama dengan 1 pangkat 3 1 tambah 2 kali 1 2 ditambah 1. 1 tambah 2, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi, nilai fx saat x sama dengan 1 adalah 4. Ya, ini secara substitusi. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan teknik bagan atau skema. Yang kita pakai di sini, yang kita gunakan adalah koefisien dan konstanta pada fungsi suku banyak. Contohnya, ya, kita gunakan cara contoh yang tadi, yaitu nilai suku banyak saat x sama dengan 1 pada fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x plus 1. Penyelesaiannya di sini, terlebih dahulu kita akan menentukan bentuk lain dari fx ini, karena kalian biasanya terkecoh ya. Di sini pangkat 3 tiba-tiba menjadi pangkat 1 nanti urutannya ya. Jadi fx ini kita bisa ubah menjadi x pangkat 3. Setelah pangkat 3 ada pangkat 2, yaitu tambah 0x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Artinya ini sebagai pembantu untuk menentukan koefisien dari variabel x pangkat 2 ya. Nah, sekarang kita menentukan koefisiennya. Koefisiennya adalah koefisien dari x pangkat 3 itu 1. Koefisien dari x pangkat 0 adalah x pangkat 2 adalah 0. Kemudian koefisien dari variabel x adalah 2. Ini adalah koefisiennya. Kemudian konstantanya, yaitu yang tidak punya variabel, yaitu 1. Konstantanya sama dengan 1. Sekarang kita buat bagan. Tolong diperhatikan di sini. Teknik membuat bagannya. Pertama kita buat bagannya seperti ini, ada tanda tambah. Kemudian kita daftarkan di sini sebagai koefisien, yaitu 1, 0, 2. Ini sebagai koefisien. Kemudian di sini sebagai konstanta yaitu 1. Dan di sini saat x sama dengan k-nya atau x sama dengan 1-nya, kita taruh di pojok kiri ini, x sama dengan 1. Langkah pertama di sini kita turunkan ya. Koefisien dari suku pertama, yaitu suku pertamanya di x pangkat 3, koefisiennya itu 1, kita turunkan. Ini 1. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan x sama dengan 1 ini. Kita kalikan 1 dikali 1. Kemudian hasilnya itu kita taruh di koefisien suku kedua atau di bawah 0 ini. 1 kali 1 kita taruh di bawah 0, yaitu menghasilkan 1 ya. Nah, sekarang 0 plus di sini kan 0 tambah 1. Hasilnya 1. Dengan cara yang sama kita kalikan lagi. 1 kita kalikan dengan 1. Hasilnya 1 kita taruh atau kita tempatkan di bawah 2 ini, yaitu koefisien suku ketiganya ya. Jadi sekarang kita jumlahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, cara yang sama sekarang 3 ini kita kalikan dan 1. 3 kali 1 3, kita taruh di konstantanya ini ya, di bawah konstantanya satunya. Nah, setelah itu kita jumlahkan 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Nah, 4 inilah disebut dengan nilai suku banyak dengan cara skema atau bagan. Jadi sangat jelas sekali dengan cara substitusi menghasilkan 4 dan cara skema juga menghasilkan 4. Dan konsep di skema ini adalah kita harus analisis koefisien dan konstantanya ya. Kadang-kadang ada
kekeliruan nanti di koefisien, terlebih karena pangkatnya tidak beraturan. Jadi ulangi lagi, dengan cara substitusi dan cara skema menghasilkan nilai yang sama, yaitu 4, yaitu suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x plus 1, menghasilkan nilai 4 saat x sama dengan 1. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu Guru terkait konsep suku banyak dan menentukan nilai suku banyak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.